Selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan keluhan sepeda motor Mega Pro Mono. Ini sama dengan Verja Karbu, Mas Bro ya. Oke Mas Bro, jadi karburator ini sama dengan Verja Karbu, di mana karburator ini sistemnya yaitu vakum modelnya. Oke Mas Bro, modelnya vakum. Nah, keluhannya yaitu motor ini berebet jikalau panas. Ya, konsumennya hanya bilang berebet jikalau panas. Ya, oke Mas Bro, pada penelitian saya pada motor Mega Pro Mono Karbu, ya, dan Verja Karbu, oke. Di mana karbunya ini, jikalau sudah lebih dari 3 tahun, ya biasanya kalau dari awal-awal itu dia tidak ada masalah. Tapi setelah lebih dari 3 tahun, itu mulai ada kendala. Dan kendala yang terparah yaitu pada karbu ini tadi ya, dia itu kalau dipakai jalan sekitar 25 km, sekitar 25 km, itu dia mulai terganggu. Terganggunya itu lucu. Motornya itu tetap hidup, tapi tidak mau digas. Jadi dia hidup, tapi digas tidak mau. Artinya begini Mas Bro, ini motornya tetap hidup, dan digas begini tidak mau. Oke, itu yang kita rasakan. Oke, jadi motornya digas tidak mau, yang diartikan sama konsumen bisa dikatakan berebet tadi. Oke, kalau tidak paham maka dikira mungkin bensinnya atau lain-lainnya. Oke, dan itu penyakitnya cuma satu Mas Bro. Kenapa? Sekap ini tidak mau naik, vakum ini tidak mau naik. Kok bisa Mas? Nah, secara logika hanya begini saja. Motor ini kalau berjalan sekitar 25 km, ya, dia itu panasnya itu cukup untuk memberhentikan sekap ini tadi. Ya, jadi panas sekitar 25 km sampai 30-an itu, dia itu cukup untuk memberhentikan itu sekap ini tidak naik. Oke Mas Bro, mungkin karena keausan ini, ya, tapi ausnya ini ada dua. Ini kan satu paket toh, ini ya, vakum ini sama rumahnya vakum ini kan satu paket. Ya, artinya kalau satu aus, pasti satunya juga aus. Itu maksud saya. Nah, di sekitar 3 tahun lebih, ya, artinya motor sudah di atas umur 3 tahun, itu keausan ini itu yang bisa mempengaruhi sekap ini tidak bisa naik sempurna. Nah, walaupun sudah kita ganti satu sekap yang ini, ya, ini kan juga aus yang sini. Makanya kalau kita ganti salah satu itu biasanya tetap sama saja Mas Bro. Jadi kita ganti vakumnya ini juga hasilnya sama saja. Tapi kalau dia masih tipis, kemungkinan masih bisa diganti vakumnya langsung sembuh. Jadi dari semua ulasan ini intinya, jikalau panjenengan menemui kondisi Mega Pro yang umurnya lebih dari 3 tahun, ya, kemudian kendalanya yaitu dipakai jalan diam berebet saat panas. Ya, orang awam itu hanya mengartikan saat panas saja, tapi itu tepatnya sekitar 25 sampai 30 km. Ya, itu dia berebet, itu berarti intinya karburator ini intinya. Karburator ini kalau kita perkecil lagi, intinya ada sekap ini tidak mau naik gitu saja. Kemudian penanganannya bagaimana? Anda ganti karburator selesai. Tapi nanti karburator itu, bukan motornya lagi sekarang, karburator itu di umur lebih dari 3 tahun, dia juga akan sakit lagi. Nah, kemudian bagaimana? Ganti karburator yang bukan tipe ini. Selesai. Oke. Kemudian bagaimana? Anda ganti yang ini dirubah. Misalkan ini model begini ya. Ini dikasih tarikan di sini. Sehingga dia tidak terpengaruh sama butterfly ini. Oke, juga sembuh. Oke. Kemudian bagaimana lagi? Kemudian ini Anda perbesar lubangnya ini. Ini Mas Bro, lubang ini. Anda perhatikan itu, ini kalau dimasuk ini tidak bisa Mas Bro. No, tidak bisa masuk. Oke, ini Anda perbesar 2 kali lipat. Itu juga bisa. Oke Mas Bro. Kemudian Anda kasih di sini seperti teman-teman itu di dalam situ dikasih penyongkel. Jadi di situ dikasih alat supaya ini bisa nyongkel begini. Itu juga bisa. Oke Mas Bro. Jadi banyak sekali cara untuk menyembuhkan ini tadi. Oke. Yang perlu disadari adalah penyakitnya hanya di sini. Kemudian
perlu Anda sadari, ini datang dibawa ke sini, kondisi ini lem-lem semua. Ini dilem banyak tadi, dilem banyak. Jangan memberikan lem di sini. Kenapa? Karena lem di sini nanti bisa terhisap dan masuk ke sini. Malah ini bikin seret nanti. Oke Mas Bro, dan ini kondisi terbuka begini tanpa dilem, ya ini karet Mas Bro, dia akan mengunci. Dan kita ini bocor. Terkecuali kondisinya sudah parah. Ini kondisi masih bener ini. Oke, nah kemudian pertanyaannya lagi, tidak ada urusan dengan lubang-lubang ini tadi. Ini aman semua. Dia hanya satu saja, sket tidak mau naik, itu saja. Oke Mas Bro, kemudian dari kali ini, karena ini kondisi sakit, saya akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu ini kita lubangi. Contoh semacam ini Mas Bro. Ini kita gunakan bor. Bor ini besarnya itu 2 kali daripada lubang ini tadi. Ya, 2 kali daripada lubang ini tadi Mas Bro. Nah, ini kita pakai bor begini, hati-hati pelan-pelan ya. Oke Mas Bro, kemudian pertanyaannya, Mas, apa hubungannya lubang ini dengan skep tidak naik? Ya, ini adalah lubang hisap Mas Bro, lubang hisap. Semakin besar lubang hisap ini, dia semakin besar untuk menghisap. Jadi begini, semakin besar lubang hisap ini, maka ini kan nempel begini toh. Nah begini, ini cara kerjanya supaya skep ini naik. Naik begini ya. Oke Mas Bro, jadi ini cara kerjanya supaya bisa naik itu dihisap oleh udara yang ada di venturi ini tadi. Oke, maka semakin besar lubang ini, maka dia semakin besar untuk menghisap, semakin besar untuk tekanan untuk menaik. Nah, pen ini tadi tujuannya adalah untuk penstabil dan pengembali. Jadi penstabil, kalau tanpa hambatan, tanpa pen ini berarti tanpa hambatan dia bisa langsung naik. Ya, tapi kalau menggunakan pen ini dia penstabil, mengukur. Ya, nah semakin tekanan semakin berat kan gini. Jadi mengimbangi. Saya sering sekali memberikan saran pada teman-teman, jikalau mengalami kondisi karburator berbet, contohnya pada motor Mio atau pada motor Beat Karbu, ya, Anda lepas saja per skepnya ini tadi dengan tujuan adalah tanpa hambatan, di mana biar kita mengetahui bagaimana setelah per ini kita lepas, kan gitu. Kalau per ini setelah kita lepas, yang artinya tanpa hambatan, maka ini bisa langsung naik ke atas. Berarti yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana supaya tekanan ini bisa naik ke atas, kan begitu toh. Oke, soalnya banyak sekali pertanyaan, Mas, karbu saya berebut begini sudah di setel begini tidak bisa. Maka paling gampang Anda lepas saja pin skepnya ini tadi. Dengan tanpa hambatan kita coba reaksinya, tapi dengan kita tutup rapat. Oke, tidak perlu dipegangi saja begini, tidak apa-apa kelihatan kok. Langsung kita gas, kita sesuaikan. Kalau hasilnya membaik, maka tinggal Anda koreksi di mana yang mau kita rubah, kan begitu toh. Contoh misalkan kita rubah, ini kita lubangnya kita besarkan. Yang artinya adalah memberikan tekanan tambahan supaya bisa cepat naik. Intinya begitu maksud saya. Anda potong ini juga bisa, ya. Anda ganti ini juga bisa. Pokoknya disesuaikan lah mana yang pas begitu, karena kondisi itu bisa berbeda-beda Mas Bro. Oke, nah ini saat ini kita kasih lubang begini ya, ini cara yang pertama. Oke, kemudian cara yang kedua. Oke, ini cara yang pertama ya. Nah, kalau misalkan masih kurang, Anda atur lubangnya ini tadi. Kalau kelebihan Anda tutup juga bisa menggunakan lem besi. Oke, pokok disesuaikan. Oke, kemudian Anda kurangi pernya ini juga bisa. Oke, tapi biasanya kalau soal panas ini kalau dikurangi per dia masih kurang Mas Bro. Biasanya ya. Maka ada dua cara, yaitu kita gunakan lubang ini atau cara yang lainnya. Yaitu ini. Kita kasih alat supaya dia bisa nyongkel begini. Caranya bagaimana? Ini salah satu baut ini ada lepas. Salah satu baut ini.
Jatuh nggak? Nah, tidak mudah untuk melepas baut ini Mas Bro, karena baut ini ada penguncinya dari sebelah sini. Oke, dan ini kondisinya kuat. Maka caranya begini. Yang pertama, Anda carikan kunci T8. Anda masukkan di tempat yang Anda mau. Anda masukkan tujuannya untuk mengganjal atau menahan pada baut yang mau dibuka, kanan apa kiri. Ya, itu kita masukkan begini. Ini intinya, misalkan ini kita taruh yang sebelah kiri, sebelah sini ya, sebelah sini. Oke, ini kita masukkan begini. Nah, posisi di lubang persis. Oke Mas Bro, ini cari obeng ketok ya, obeng ketok lancip ini kita masukkan, kemudian kita ketok-ketok. Ingat, pastikan bahwa ini benar-benar posisinya pas. Kita ketok-ketok aja. Ya, ini masukkan. Nah, Anda terserah mau pakai palu bisa, mau pakai tangan bisa. Ini langsung digedor. Ini. Oke. Nah, itu Anda keluar, lihat. No. Betul nggak ya? Oke. Ada apa-apa. Oke Mas Bro, kemudian caranya buka jangan langsung dipaksa keluar. Artinya begini, muter keluar, maju lagi, muter keluar, maju lagi, muter keluar, maju lagi. Begitu ya, terus sampai terasa enteng. Terus, nah gini. Oke. Nah, setelah enteng baru kita buka terus. No, ini yang terjadi, Anda lihat. No. Oke, kita berhentikan dulu ya di bawah. Ini kita semproti. Iya. Oke Mas Bro, jadi awalnya adalah bautnya ini, kemudian kita ganti ini lebih panjang, ya. Nah, saya turunkan ya. Kemudian ini kita carikan per, ya. Kita carikan per semacam ini, bekas ya, bekas. Kemudian kita tujuannya adalah untuk mengambil per ini saja tujuannya. Per ini kita rubah. Kenapa kita menggunakan per ini? Karena per ini kecil, kuat, ya. Nah, kemudian di ujung per ini akan kita bentuk. Oke Mas Bro, kita bentuk begini ya. Tujuannya adalah untuk mengikat ini biar melingkar. Oke, ini kita potong. Nah, sudah kita potong. Oke Mas Bro, kita potong begini. Nanti kita sesuaikan panjangnya. Oke, kita sesuaikan panjangnya. Kita bayangkan dulu. Oke Mas Bro, awalnya kan dari sini toh, awalnya. Nah, kita bautnya bukan dari sini tapi dari dalam sini. No, dari dalam sini. Oke, itu kita tanamkan di situ. Itu nanti per ini kita bentuk supaya dia bisa membuat gini Mas Bro. Nah, bisa begini saja. Supaya bisa begini. Oke. Sepertinya kepanjangan ini. Kita potong ya. Ini kalau kita ukur coba. Nah, kurang lebihnya segini ya. Ini ada jari ini ya. Nah, tekuan jari ya, garis ini. Kurang lebih segini ya. Oke. Kita masukkan. Oke Mas Bro, masih kepanjangan sepertinya. Nanti kita tekuk begini aja. Kita tekuk. Nah, sudah. Posisi nekuk ya. Ini nekuk ini.
sekarang baru kita kencengin ya. Oke Mas Bro, Anda perhatikan itu, Anda perhatikan ya. Kalau saya goyang, no. Jadi seperti begini Mas Bro untuk mengangkat. Jadi intinya begini intinya. Ini sekap ini kan masuk begini toh. Nah sudah masuk, ya toh. Nah dia akan naik. Kalau nanti akan dihisap oleh mesin, dia akan naik begini. Oke. Nah ini kita tarik begini, dia akan naik sendiri. No. Oke Mas Bro, tapi ingat ini adalah tekniknya. Kemudian pelaksanaannya Anda harus bisa merasakan. Artinya begini, kalau misalkan tuas ungkit itu tadi ungkit duluan, itu nanti beda rasanya. Maka Anda harus bisa merasakan pada saat Anda gas begini, tuas itu ngungkit duluan apa pas. Ya, bisa ngungkit dulu ya, bisa ngungkit duluan, bisa ngungkit telat ya. Nah, itu tergantung kita yang mengepaskan. Pokok intinya kita harus punya rasa pada saat kita gas itu, tuasnya itu sesuai apa tidak. Itu saja. Oke, tekniknya begini tadi. Nah, terakhir di sini harus Anda kasih lem. Ya, Anda ditetesin lem nanti di sini. Tetesin lem atau dikasih tetesin lem aja, sudah paling mudah. Lem apa itu? Lem G, yes begitu. Coba Kak ambil lem G nanti Kak. Nah, begini Mas Bro. Ini nanti tinggal kita tetesin begini. Oke? Dikit aja, tetesan aja. Nah. Sudah, tetes saja. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi tujuan memberikan tuas itu adalah memberikan atau mencukupi kebutuhan daripada kalau dia panas, sekap ini tidak mau naik. Nah, cungkit tadi tujuannya adalah untuk membantu, naik gitu. Dan karena sekap itu kalau sudah dia kedorong sedikit gini, ada pemicunya, dia akan naik Mas Bro. Oke, bisa dipahami ya. Oke Mas Bro, inilah cara AGM merekondisikan ya sekap yang susah naik pada saat kondisi mesin panas di sekitar 25 km. Ya. Nah, penjelasan sudah saya tunjukkan beberapa macam solusinya ya. Di sini yang kelihatan nyata adalah ada 2 solusi. Oke. Nah, penjelasan silakan pilih yang mana monggo dikondisikan. Oke Mas Bro, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Terima kasih Mas Bro, semoga bermanfaat. Salam dari kami AGM Channel.